Halo Sobat Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia dimanapun kalian berada. Amin. Oke teman-teman, pada video sebelumnya saya telah membahas tentang penunjukan murai yang pada saat hariannya terpantau sering geribik-geribik atau mengibas-ngibaskan bulu, baik pada saat hariannya maupun pada saat dilombakan. Dan pada kesempatan video kali ini, saya ingin mencoba membahas tentang penunjukan murai yang pada saat hariannya sering terpantau didis atau menyisir bulunya, atau juga yang sering kicau mania, sobat kicau mania istilahkan dengan mandi angin, baik itu pada saat harian maupun pada saat dilombakan. Apa penyebabnya dan bagaimana juga solusinya? Dan bagi kalian yang butuh informasinya, yuk kalian bisa simak video pembahasan kali ini sampai habis. Oke Sobat Murai Mania, banyak sekali penunjukan yang akan ditunjukkan oleh seekor murai pada saat dirinya sedang merasa tidak nyaman. Dan tentunya kita sebagai perawatnya dipusingkan dengan penunjukan-penunjukan itu. Dan salah satunya adalah murai yang sering terpantau didis atau nyisir bulu, atau disebut juga murai mandi angin, baik itu pada saat di rumah maupun juga pada saat dilombakan. Dan di sini tidak semua fenomena atau penunjukan murai didis itu dikarenakan identik dengan murai yang sedang mengalami kepanasan. Karena di sini ada juga penyebab lain yang menyebabkan si murai ini didis atau nyisir bulu, baik itu pada saat di rumah maupun saat digandangkan. Jadi agar tidak salah langkah dalam nanti menentukan solusinya. Jadi di sini penunjukan murai yang terpantau sering didis bulu ini, menurut pengalaman saya, di sini ada 3 penyebab dan mempunyai arti yang berbeda. Untuk yang pertama, penyebab murai sering didis bulu ini adalah yaitu saat si murai sedang mengalami kondisi minus suhu tubuhnya atau drop suhu tubuh, atau kondisi murainya sedang kedinginan. Dan untuk yang kedua adalah penyebabnya saat kondisi si murai sedang mengalami kondisi over suhu tubuhnya atau si murai sedang mengalami kepanasan. Dan untuk yang ketiga adalah kondisi murainya sedang mengalami kelelahan rawatan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, penyebab murai didis karena sedang mengalami minus suhu tubuh atau kedinginan. Di sini sering terjadi pada murai batu yang sering mengalami riwayat over mandi dan tidak imbang dengan kebutuhan jemurnya. Atau sebenarnya si murai tidak membutuhkan pola rawatan mandi, sering itu. Dan banyak sekali terjadi pada murai batu tipe dingin yang dirawat mungkin oleh seseorang yang tinggal di daerah yang dingin atau sedang kondisi penghujan. Dan kalian juga pastinya pernah mengalami murai yang pada saat pagi terpantau sering nyisir bulu pada saat kita buka kerodong dan diablak pada saat pemberian IF. Padahal murai itu setiap harinya kita sudah mandikan. Atau jadi terkesan murai ini untuk nafsu mandinya besar sekali. Dan kalian juga pasti pernah mengalami murai setiap hari sudah dimandikan. Dan pada saat sebelum eksekusi lomba, murai sudah dimandikan. Atau pada saat sampai di lokasi lomba, begitu diablak, si murai terpantau langsung didis atau langsung nyisir bulu lagi. Nah, jadi itu semua adalah penunjukan saat si murai sedang mengalami minus suhu tubuh. Jadi, penunjukan didis setiap pagi itu tanda murai ini ingin dijemur. Dalam arti menggerak-gerakkan badannya lewat didis itu untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi respon didis itu sebenarnya murai berniat ingin menghangatkan tubuhnya seperti menggerak-gerakkan pada saat didis itu. Dan kalian bisa coba untuk murai yang sudah tiap hari sering dimandikan atau setiap pagi, setiap buka kerodong kok si murai terpantau masih suka didis atau nyisir bulu. Dan saran saya, jika si murai
Jangan dimandikan apabila untuk perawatannya setiap pagi sudah dimandikan. Maksudnya di sini tanpa mandi. Dan jika ada panas, teman-teman bisa langsung jemur saja untuk murainya. Dan saya yakin jika kondisi si murai tidak minus berat atau sedang drop, setelah mendapatkan suhu panas yang dibutuhkannya dari penjemuran itu, murai terpantau pasti akan mau bongkar isian ataupun mau on sendirian pada saat si murai dijemur. Coba perhatikan awal-awal pada saat murai batu terkena panas, maka si murai akan miring-miring sambil mengembangkan bulunya dan sesekali pasti akan bunyi gelondongan. Dan setelah itu si murai akan melebarkan sayapnya dan menikmati penjemurannya. Lalu untuk murai yang pada saat hari H sudah dimandikan sebelum berangkat atau sampai di lokasi lomba, pada saat buka kerodong, murai terpantau nyisir atau didis. Dan tambahan si murainya mangap, padahal cuaca hari itu kondisinya sedang mendung. Nah, apakah menunjukkan murai seperti itu mengalami kepanasan? Kalian pasti sudah mempunyai untuk gambarannya. Jadi jika kondisi seperti itu dan terjadi pada murai kalian juga, saran saya jangan dimandikan ataupun disemprot lagi maupun dikasih kroto atau diberikan jangkrik yang banyak. Dan saran saya jika ada panas, teman-teman bisa berikan ulat hongkong sebanyak 5 ekor. Dan coba jemur murainya sampai terlihat mau on. Jika belum mau on juga, kalian bisa tambahkan ulat hongkong 5 ekor lagi. Dan jika sudah terpantau on atau konslet, maka jangan diberikan apa-apa lagi sampai sesi menuju gantang. Tetapi jika tidak ada panas dan cuacanya mendung saat itu, cukup full kerodong saja dan langsung berikan ulat hongkong sebanyak 10 ekor. Dan amati lagi untuk gelagatnya. Jika si murai tetap nggak mau bongkar isian ataupun tidak mau on saat dikerodong, saran saya sih nggak usah untuk digantangkan atau belikan tiketnya. Karena saya yakin jika digantangkan, murai tidak akan kerja dengan maksimal dan pastinya akan kondangan. Dan untuk solusi murai yang minus suhu tubuh yang tadi, rawatannya dirubah. Kurangi porsi mandinya pada saat hariannya. Berikan mandi seminggu 1-2 kali saja. Waktunya pagi, lalu langsung jemur. Dan untuk porsi penjemurannya bisa ditambah dan hindari dulu untuk pengembunan. Jadi di sini berikan jangkrik minim 3 saja, 3 pagi, 3 sore, dan hindari untuk pemberian kroto. Dan harian bisa dipul kerodong selain jadwal rawatan. Dan untuk yang kedua, penyebabnya murai didis karena oversuhu tubuh. Sering terjadi pada murai yang mempunyai riwayat overjemur hariannya dan tidak imbang dengan kebutuhan mandinya, atau sebenarnya karakter murainya tidak membutuhkan jemur itu. Dan sering terjadi juga pada murai yang mempunyai basic tipe panas, tetapi kondisinya mungkin dirawat oleh kicau mania yang bertempat tinggal di daerah yang panas. Untuk penunjukan hariannya pada saat setelah dijemur kuat atau pada saat diangin-anginkan atau pada saat sudah dikerodong, murai terpantau selalu didis atau nyisir bulunya. Biasanya hariannya juga murai terpantau ada penunjukan lain, minumnya boros dan ngacak-ngacak bur, serta kotoran juga terpantau sering berair. Dan penunjukan lain, pada saat si murai digantangkan, di pertengahan ataupun di akhir penilaian, murai didis atau nyisir bulu, padahal awal murai sudah mau main enak. Jadi penunjukan-penunjukan seperti itu positif murainya sedang mengalami over suhu tubuh. Dan untuk solusinya untuk harian, coba dirubah untuk pola rawatannya. Jadi coba penjemurannya untuk sementara waktu di stop dulu sampai ada tanda positif dan membaik. Dan untuk porsi mandi bisa dibuat tiap hari dan berikan mandi sore. Dan untuk pemberian jangkrik, berikan porsinya 3 pagi 3 sore dan tambahkan untuk pemberian kroto pada hariannya sebanyak 1 sendok makan. Kondisikan murai di tempat yang sejuk dan nyaman. Untuk resleting kerodong bisa dibuka saja dan untuk malam baru di full kerodong. Dan untuk eksekusi lombanya,
Saran saya mandikan murai sebelum gantang, artinya jangan mandikan di rumah sebelum berangkat. Jadi mandinya bisa di lokasi lomba saja. Habis mandi, jika cuaca panas terik, berikan kroto sedikit plus jangkrik 2 ekor. Dan jika cuaca mendung, cukup berikan jangkrik saja sebanyak 2 ekor sampai menuju sesi gantang. Dan yang terakhir, penyebab murai didis karena kelelahan dalam pola rawatannya. Dan sebenarnya penyebabnya di sini dikarenakan si murai kelelahan rawatannya dalam pola rawatan hariannya, terkesan tidak diberikan jeda istirahat hariannya. Rawatan yang dilakukan sangat over seperti penjemuran yang over dan pengumbaran yang over. Sebenarnya si murai memang membutuhkan rawatan penjemuran dan pengumbaran itu. Tetapi karena pemberiannya yang terlalu over, maka hasilnya juga akan beda. Murai mengalami kelelahan rawatan. Dan penunjukan murai sering didis atau nyisir buru hariannya jelas pada saat si murai selesai diberikan terapi jemur atau umbaran itu. Murai langsung didis atau nyisir buru setelahnya. Jadi, untuk solusinya jelas kurangi saja untuk porsi jemur dan umbarannya dan berikan jeda istirahat untuk murainya agar murai tidak loyo dan terbentuk powernya, dan power tidak akan terbentuk jika rawatan over tadi. Jadi kesimpulannya di sini, murai didis atau nyisir bulu itu tidak selalu identik dengan kepanasan, tetapi ada penyebab lain di mana mengartikan bahwa sesungguhnya si murai tidak nyaman hariannya. Bagaimana mau kerja maksimal jika si murai hariannya nggak nyaman? Dan kalian harus bisa membedakan setiap penunjukan yang ditunjukkan si murai agar tidak salah langkah dalam menentukan solusinya. Penunjukannya sama tetapi beda penyebabnya. Penyebabnya sama tetapi beda cara penunjukannya. Itulah seni bermain murai. Jadi kalian harus terus memahami karakternya. Sama, saya juga masih tetap terus belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jika kita mau belajar, pasti bisa. Sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam Murai Mania.